Oke, cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Tes. Oke, teman-teman yang sudah join pada sore hari ini, kita akan membahas latihan untuk penalaran matematika ya. Kurang lebih nanti ada 10 nomor teman-teman ya yang akan kita bahas. Aplikasinya harganya yang fitur jurusan saja 50.000, kalau yang full lengkap 100.000. Itu bisa order di WA yang bawah ya. Oke, kali ini kita live-nya fokus untuk latihan soal. Materinya penalaran matematika. Yang sudah join jangan lupa di tap-tap layarnya, di share ke teman-teman yang lain ya. Ini live-nya baru mulai. Kurang lebih nanti ada 10 nomor yang akan kita bahas. Yang sudah ketemu boleh dijawab dulu soal yang nomor 1. Sebentar, saya kasih waktu 2 menit sambil menunggu yang lainnya join. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D atau yang E. Jangan lupa di tap-tap layarnya teman-teman ya, dibantu di tap-tap layarnya. Ini live-nya baru mulai banget. Kalau tadi sudah live untuk aplikasi SNBT ya, bagi yang berminat bisa WA nomor kami. Nah, untuk sore hari ini kita live-nya latihan soal. Oke, jangan lupa di tap-tap layarnya 2030 ya. Di tap-tap layarnya. Kita tunggu yang lainnya join. Minimal nanti 2000 like kita bahas. Sambil menunggu yang lainnya join ya. Minimal 2000 like nanti kita bahas soal nomor 1. Ini soal ini kategorinya masih gampang ya. Ini soal asli tahun 2024 kemarin. Yang baru join, ini live-nya baru mulai ya, penalaran matematika. Ini soal asli tahun 2024 kemarin. Silakan yang sudah ketemu boleh dijawab apakah jawabannya yang A, B, C, D atau yang E. Minimal 2000 like, nanti kita bahas soal nomor 1. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Nomor 1 apakah yang A, B, C, D atau yang E. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain ya. Ngabuburitnya latihan soal penalaran matematika ya. Ini soal asli tahun 2024 kemarin. Biasanya kalau di PM itu satu teks untuk 4 nomor. Oke, sudah 2000 like, kita bahas soal yang nomor 1. Ini sebenarnya gampang teman-teman, hanya prinsip Pythagoras saja. Oke ya, jadi Tony berada di atas dermaga menarik perahunya yang sedang berada di laut. Tony itu berada di sini, di atas dermaga. Ya, nariknya pakai katrol ini ya, biar lebih ringan. Nah, ini perahunya ada di atas laut teman-teman. Oke, kita lanjutkan. L sama dengan AB adalah panjang tali yang terulur ke perahu. Nah, berarti ini dari A ke B itu panjang L ya, dari dermaga ke perahu. Oke, kalimat berikutnya, X sama dengan BC adalah jarak perahu ke dermaga. Ini dari C ke B itu sama dengan X adalah jarak dermaga ke perahu atau perahu ke dermaga ya. Oke, kita lanjut. Tinggi perahu
terhadap permukaan air laut adalah 1 meter dan AD juga 1 meter. Nih, tak perbesar ya teman-teman ya. Tak perbesar ya. Nah, ini. Jadi tinggi perahu dengan permukaan air laut adalah 1 meter. Ya. Nah, tinggi AD juga 1 meter. Ini AD. Ini juga 1 meter. Ya, berarti dari sini ke sini 1 meter, ini ke sini juga 1 meter. Nah, maka dapat disimpulkan teman-teman, ya. Dapat disimpulkan panjang dari ini ke sini yaitu tinggi dermaga sama seperti panjang dari A ke C. Karena ini 1, ini juga 1. Ya. Berarti ini sama dengan yang ini. Oke, kita lanjut ya. Misal T adalah tinggi dermaga. Oke, T-nya adalah tinggi dermaga. Kita analisis pertanyaannya. Tony berada pada dermaga menarik perahu. Panjang tali Tony adalah 17. Nah, jarak dari perahu ke dermaga 15. Ini si Tony. Sementara itu si Udin, ya, ketinggian dermaganya itu 3 meter lebih rendah daripada si Tony, ya. Jika panjang tali yang terulur antara Udin ke perahunya adalah 13 meter, berapakah jarak perahu Udin dari dermaga? Nah, di sini ada 2 kondisi. Saya gambarkan ya. Kondisi yang pertama adalah kondisinya si Tony. Kondisi yang kedua adalah kondisinya si Udin. Oke, sekarang saya kasih keterangan. Saya selesaikan dulu si Tony. Ini A, ya. Ini C, ini B. Nah, AB tadi si Tony kan panjangnya 17 meter. Dari dermaga ke perahu ya, panjang talinya dari sini ke sini 17 meter. Nah, jarak antara dermaga dengan perahu itu 15 meter. Nah, berarti panjang dari AC ini bisa dicari ya, panjang dari AC. AC sama dengan Pythagoras ya, 17 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. 289 dikurangi 225 akar 64, berarti tingginya adalah 8 meter. Ya, tinggi AC berarti 8 meter. Ya, kalau tinggi AC 8 meter, berarti tinggi dermaganya juga 8 meter. Ya, karena selisihnya sama-sama 1 meter. Oke, kita lanjut ya. Ini 8 meter. Nah, misalnya ini saya kasih huruf yang lain, D, E, F ya. D, E, F. Nah, tadi panjang talinya 13 meter, ketinggian dermaganya 3 meter lebih rendah daripada si Tony. Berarti 8 dikurangi 35 meter. Nah, yang ditanya itu ini. Ya. Jarak perahu ke dermaganya si Udin. Ya sudah, berarti panjang EF sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 169 dikurangi 25 akar 144 yaitu 12 meter. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Begitu teman-teman ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ini sebenarnya kalau sudah hafal triple Pythagoras enak ya. 8, 15, 17 ya. 5, 12, 13. Kalau sudah hafal. 5 meter dari mana ini? Tingginya dermaganya si Udin. Ini kan punyanya si Tony. Ini si Udin posisinya. Nah, si Udin itu 3 meter lebih rendah daripada si Tony. Nah, kalau Tony-nya 8 dikurangi 3, nah berarti 5 meter. 13 dari mana? Dari soal ini ya. Ini tak perbesar dulu. Ini namanya angka 13. Ya, 13 dari soal. Oke ya, kita lanjut. Nanti yang masih bingung silahkan bisa kunjungi YouTube kami. Saya upload di YouTube. Jadi dari rekaman pertama kali sampai sampai teman-teman nanti ujian ya, itu semuanya saya upload di YouTube. Ini sudah part yang ke-41 atau 40 kayaknya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Ya, harus dihafalkan dan perbanyak latihan. Paling cepat tuh banyak latihan. Diaplikasikan ya. Cara menghafalkan paling gampang itu diaplikasikan. Oke, silakan nomor 2 ya. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang.
Teksnya masih sama, tapi pertanyaannya diganti. Nanti minimal 8.000 like kita bahas soal nomor 2 ya. Minimal 8.000 like nanti kita bahas soal nomor 2. Ya, ini soal asli UTBK 2024 kemarin. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Jaraknya lupa Pak, ini jaraknya ganti ya, beda soal. Nih, sudah diganti. Kalimatnya sudah diganti. Yang masih sama yang bagian ini keterangannya ya. Pertanyaannya sudah ganti. Berarti nanti jaraknya juga beda ya sama soal yang tadi. Oke, belum ada yang menjawab ya. Minimal 8.000 like nanti kita bahas. Kita saling menguntungkan ya. Simbiosis mutualisme teman-teman. Saya ngasih ilmu gratis, teman-teman bantu di tab-tab layarnya. Oke, ada yang ketemu 13 Ucel ya, 13. Siap. Teman-teman kalau masih kesusahan soal seperti ini, artinya teman-teman belum siap penalaran matematika ya. Karena PM-nya soalnya hampir seperti ini ya. Ada geometrinya. Kalau ini nggak bisa, 4 nomor sudah nggak bisa kalian. Oke, tinggal 1000 like lagi nanti kita bahas. Ini ya dari 114 orang baru 1 yang menjawab ya, artinya teman-teman belum siap untuk mengerjakan soal PM ya. Oke, karena sudah 8.000 like, kita coba bahas. Saya bahas dengan pelan-pelan ya, teman-teman harus memperhatikan supaya tidak ada yang salah. Oke, ada yang B, ada yang C. Baik, tak gambarkan segitiganya. Jadi prinsipnya adalah prinsip segitiga. Oke, saya jelaskan mula-mulanya dulu. Mula-mula kan panjangnya adalah 20 meter panjang talinya ya. Oke, mula-mula panjangnya 20 meter. Nah, kita nggak tahu jaraknya dari sini ke sini itu berapa jaraknya, kita nggak tahu. Saya misalkan X ya, yang mendatar itu jarak perahu ke dermaga. Nah, kalimat berikutnya, Tony menarik talinya sepanjang 2 meter yang awalnya 20. Saya tanya ya, yang awalnya 20 kalau ditarik 2 meter tinggal berapa meter? Coba dijawab. (18). Nah, pinter-pinter ya. Oke, 18 meter. Kalimat berikutnya, ternyata ketika ditarik 2 meter, kalau ditarik kan perahunya mendekat ya. Masa ditarik perahunya menjauh kan? Ya. Kalau ditarik perahunya mendekat ke sini. Nah, mendekatnya sejauh 4 meter. Nah, berarti yang awalnya X, ya yang awalnya X, sekarang dikurangi 4. Kan awalnya X. Ini 20 awalnya X. Kalau ditarik 2 meter jadinya 18. Nah, perahunya mendekat sini 4 meter. Nah, berarti X-nya dikurangi 4. Ya. Sampai sini paham nggak? Sebelum saya lanjut, ini harus perlahan-lahan menjelaskannya. Tingginya bukan 8 ya. Kan beda, talinya kan beda sekarang.
Paham, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, misalnya ini saya kasih tinggi, ini tinggi. Berarti mau gambar yang pertama atau gambar yang kedua itu tingginya sama ya, nggak berubah. Ya, untuk mencari tinggi ya, untuk mencari tinggi ini kan rumusnya 20 kuadrat dikurangi X kuadrat Pitagoras. Nah, kalau yang ini berarti T sama dengan 18 kuadrat dikurangi X min 4 kuadrat. Nah, karena tingginya sama, berarti persamaan ini sama dengan persamaan ini. 20 kuadrat min X kuadrat sama dengan 18 kuadrat min X min 4 kuadrat. Ya, oke. Ini 400 min X kuadrat. 18 kuadrat itu 324 ya. Sebentar, saya cek dulu biar nggak salah. Ya, 324. Nah, ini kita kuadratkan jadinya X kuadrat min 8X plus 16. Teman-teman harus bisa mengkuadratkan ini ya. Ini pakai rumus aljabar. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Kita lanjutkan. 400 min X kuadrat 324. Nah, ini karena min, berarti masing-masing dikali min. Jadinya min X kuadrat yang di dalam kurung ya, ditambah 8X dikurangi 16. Oke, kita sederhanakan ya. Min X kuadrat sama min X kuadrat habis, karena kalau pindah ruas jadinya plus. Min sama plus 0 ya, hilang. Oke, ini kita kerjakan yang angkanya 324 dikurangi 16, 308. 400 dikurangi 308. Tak percepat ya ngitungnya ya, biar nggak memakan tempat. Ketemulah 92. 92 sama dengan 8X, berarti X-nya sama dengan 92 dibagi 8. Nah, berapa tuh 92 dibagi 8? Ketemulah 11,5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman ya. Masih banyak yang salah, artinya teman-teman belum siap mengerjakan soal-soal PM seperti ini. Ini karena soal asli UTBK 2024. Jadi tingginya tidak lagi 8 ya, karena panjang talinya beda, jaraknya juga beda, begitu. 16 dari mana? Ini dari pengkuadratan ini ya. Ini fundamental nggak saya jelaskan ya, kalau fundamental seperti ini. Ini kalau dikuadratkan hasilnya jadi ini. Ini fundamental ya. Kalau fundamental nggak perlu saya jelaskan, teman-teman pelajari sendiri. Kalau mau OTBK kan harus hafal fundamentalnya. 4 dari mana? Dari soal Kak Bagawinata. Ini teman-teman pada mulai ngantuk ya, mendekati buka ya. Kok rumus tinggi gak ada akarnya? Oh, ini tak buat T kuadrat saja biar gak ada akarnya ya. Nah, dibuat T kuadrat saja. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada file PDF latihan soal kesebangunan tidak? Kita filenya campur-campur ya. Jadi file yang saya live-kan dari pertama kali sampai nanti teman-teman nanti UTBK itu saya jual ya dalam bentuk PDF. Nah, yang saya live-kan itu PK PMPU. Terus 8 dari mana? Aduh, itu hitung-hitungan manual ya, hitung-hitungan fundamental ya, nggak perlu saya jelaskan lagi. Oke, kita lanjut ya. Nanti yang masih bingung silakan bisa dilihat di YouTube saya, diputar ulang. Sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut ya. Nomor 3. Oke, 1 menit dari sekarang. Nah, ini gampang sebenarnya soal nomor 3 ini, karena ini hampir sama seperti nomor 2 ya. Panjangnya 20 meter. Nah, Tony menarik 2 meter, perahunya mendekat sejauh 4 meter. Berarti sama seperti nomor 2. Sekarang yang ditanya adalah tingginya. Tak gambarkan ya dari soal nomor 2 tadi, karena ini kan sama-sama 20 meter. Oke, ini tadi 20 meter ya. Kemudian ini X.
Yang satunya tak gambarkan juga ya. Kalau ditarik 2 meter berarti 18 meter, ini mendekat 4 meter, dikurangi 4. Nah, tadi kan sudah dicari teman-teman ya, sudah dicari jarak dari ini, jarak perahu semula adalah 11,5. Nah, ini tadi kan sudah dicari 11,5 meter. Yang ditanya adalah tingginya. Berarti gunakan Pitagoras saja ya, ini gampang, tinggal melanjutkan saja. Saya ulangi ya, tadi angka 11,5 sudah dicari di nomor 2. Nah, kira-kira yang mana tuh jawabannya? Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Gunakan Pitagoras ya, teman-teman ya. PDF-nya dikirim kalau yang beli ya, biayanya cukup 35.000 saja. Nanti saya jelaskan di nomor akhir. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. Jadi untuk mencari tinggi dermaganya ya sudah tinggal 20 kuadrat. Nah, karena ini bentuknya pecahan, saya ubah ini jadi 23/2. Ya, jangan tanya Kak, 23/2 dari mana? Itu fundamental ya. 11,5 itu 23/2. 23/2 dikuadratkan 20 kuadrat 400. Nah, 23 dikuadratkan 529, 2 dikuadratkan 4 ya. Nah, biar bisa dikurangi 400-nya saya ubah menjadi pecahan juga ya, per 4. Berarti yang atas kali 4 1600. Nah, 1600 dikurangi 529 yaitu 1071 per 4. Oke, sudah betul? Jawabannya adalah yang B. Jadi kalau teman-teman satu teks tidak bisa, itu salah 4 nomor ya di PM, seperti itu. Ini gampang, tinggal melanjutkan. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 4. Oke, saya kasih waktu 2 menit, silakan ya. Nanti minimal 15.000 like kita bahas soal nomor 4. Biasanya nomor terakhir itu yang paling susah. Dari 4 nomor ya, satu teks 4 nomor, biasanya yang paling akhir itu yang paling susah. Saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Oke, ada yang sudah ketemu yang D. Nanti setelah ini saya jelaskan ya bagaimana cara mendapatkan filenya. Oke, 2 orang yang D menjawab yang D ya. Minimal nanti 15.000 like kita bahas soal yang nomor 4 ya. Untuk mengerjakan soal nomor 4, teman-teman harus tahu prinsip trigonometri dasar ya. Sindemi, kosami, tandesa. Dan hafal sudut-sudut istimewa ya, 0, 30, 45, 60, 90. Oke, belum 15.000 like ya, saya tunggu dulu, saya tak istirahat sebentar. Tak ke belakang sebentar teman-teman, di tap-tap layarnya, nanti kita bahas soal nomor 4.
Oke, sudah 15.000 like, kita bahas ya. Ada yang D, ada yang E. Baik, kita bahas teman-teman. Jadi semula panjang tali terulur L adalah 10 meter. Jadi mula-mula ini 10 meter. Ya. Dan sudut antara tali dan dinding adalah alfa. Nah, pertama alfa. Ya. Oke, saya gambarkan dulu biar ada dua segitiga. Ini mula-mula yang pertama. A, C, B ya. Ini panjangnya 10, sudutnya adalah alfa. Dimana diketahui tan alfa adalah akar 8. Nah, kita selesaikan dulu masalahnya ini, tan alfa. Ayo teman-teman, saya tanya. Rumus tan itu apa? Samping miring, depan samping, ya. Depan samping, betul ya. Depan bagi samping. Nah, diketahui di sini tan alfanya adalah akar 8. Tan alfa adalah akar 8. Nah, akar 8 itu sama seperti akar 8 per 1. Kenapa saya kasih per 1? Biar tahu, oh depannya itu akar 8, sampingnya adalah 1. Nah, depan itu yang mana? Depan adalah bagian depannya sudut. Ini akar 8. Samping itu yang menempel sudut. Ini 1. Ini akar, sorry sebentar. Ini berarti akar 8. Ini berarti 1. Nah, ini panjang sebenarnya ya. Yang 10 ini panjang sebenarnya. Tidak saya tulis dulu. Oke. Nah, sekarang teman-teman, kalau disuruh mencari panjangnya AB, kita cari skalanya dulu ya, skala perbandingannya. Nah, kalau mencari panjangnya AB, kita gunakan Pitagoras. Berarti akar 8 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 8 tambah 1, 9, akar 9 itu 3. Ya. Jadi, sudah ketemu perbandingannya. Ini belum ukuran pastinya. Nah, ukuran aslinya saya kasih warna merah. Nih, ukuran aslinya adalah 10 meter. Ya. Oke teman-teman, kita cari panjang dari BC. Nah, kalau disuruh mencari panjangnya BC dan panjangnya AC gampang teman-teman. Ini misalnya mau mencari panjangnya si AC ya. Oke, berarti AC per 1 sama dengan 10/3. Saya ulangi ya teman-teman ya, kita gunakan prinsip kesebangunan. Sebentar saya charger dulu. Mau habis baterainya. Oke, saya ulangi. Gini. Jadi AC ini yang panjang sebenarnya per skalanya AC per 1. Nah, panjang sebenarnya itu 10, per skalanya 3. Sampai sini paham nggak? Sebelum saya lanjut, ini harus paham dulu. Rumus perbandingan itu apa ya? Ini namanya perbandingan ya, sisi yang sama dibandingkan. Saya ulangi ya. Saya ulangi, kan tadi diketahui tan alfa akar 8. Nah, kalau ini akar 8, ini 1, ini panjangnya 3. Ini bukan panjang sebenarnya ya. Bukan panjang sebenarnya. Nah, diketahui semula panjang tali adalah 10 meter. Di soal sudah ada 10 ya. Jadi panjang aslinya itu 10. Skalanya 3. Nah, kalau pengen mencari panjangnya AC, ini kan masih skalanya. Berarti AC per 1 skalanya sama dengan panjang aslinya per skalanya. Oke, berarti panjang asli AC adalah 10 akar 3. Ya. Oke, sekarang kita cari panjangnya BC. Nah, sama kalau mencari BC per akar 8 sama dengan 10/3. Ya. Maka panjangnya dari BC adalah 10/3 akar 8.
Oke, sudah ketemu panjangnya BC. Nah, kalimat berikutnya ya dari soal, Tony menarik tali hingga sudut antara tali dan dermaga adalah 60 derajat. Ya, berarti kita buatkan segitiga barunya, tak taruh bawah. Miliknya si Tony sekarang ya, setelah ditarik. Sudutnya menjadi 60 derajat ya. Ini A, ini C. Nah, kan kalau ditarik dia maju dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Yang ditanya itu ini. Ya. Yang ditanya adalah delta X-nya. Misalnya ini saya kasih huruf D. Jadi ketika ditarik sebesar 60 derajat, itu perahunya bergerak dari B ke D. Nah, yang ditanya itu panjang pergerakannya dari B ke D. Oke, ini berarti D ya. Nah, kita lanjut. Kan AC-nya sama, ya, tinggi dermaganya sama. Kalau tadi tinggi dermaganya 10 akar 3, berarti yang ini juga 10 akar 3. Nah, kita cari panjangnya dari CD. Ya, panjang CD kita cari. Kita gunakan rumus tan, teman-teman ya. Rumus tan. Tan 60. Berarti depannya adalah CD per sampingnya adalah 10 akar 3. Oke, sebelum saya lanjut, sampai sini paham teman-teman? Langsung saya lanjut ya biar gak kelamaan. Nah, tan 60 itu akar 3. Kalau 10/3-nya pindah, berarti panjang dari CD adalah 10/3 akar 3. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana cara mencari panjang BD? Gunakan logika, bagaimana cara mencari panjang BD, B ke D, ayo. Panjang apa kurangi panjang apa? Iya, betul, dikurang. Tapi panjang apa dikurangi panjang apa? Supaya ketemu panjangnya BD. Betul ya. CB dikurangi CD atau BC dikurangi CD. Nah, berarti panjang dari delta X-nya adalah panjang BC dikurangi panjangnya CD. Nah, BC-nya adalah 10/3 akar 8 dikurangi CD-nya 10/3 akar 3. Kita gunakan sifat distributif karena sama-sama punya 10 akar 3, 10/3, 10/3-nya saya ambil. Nah, tinggal akar 8 dikurangi akar 3. Oke, sudah betul? Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Nah, ini soal asli UTBK 2024. Biasanya yang susah itu yang nomor akhir dari satu teks. Gitu ya teman-teman ya. Nanti yang mau lihat penjelasan ulangnya, teman-teman bisa lihat di YouTube A+ Course. Dapat AC1 dari mana? Ini akar 8 sama akar 8/1 kan sama saja ya. Sama ya, begitu. Thank you Kak Ucel ya. Nah teman-teman, tadi ada yang tanya, saya jelaskan sebentar ya cara mendapatkan file PDF-nya. Jadi saya sudah live dari tahun kemarin November, itu sudah kurang lebih ada 40-an lebih ya file pembahasan. Yang saya bahas adalah PK, PM, PU. Islinya adalah soal asli 2024 sama pembahasannya. Ya, dan soal prediksi tahun 2025 sudah ada pembahasannya juga. Nah, hanya 1 kali bayar saja teman-teman dapat file selalu update. Ya, misalnya sekarang sudah ada 40 file. Nah, kalau besok saya live lagi, teman-teman dapat tambahan file lagi. Jadi tidak bayar lagi, hanya 1 kali bayar. Nah, harusnya yang harganya 50.000 saya potong 30% ya. Jadi cukup bayar 35.000 saja. Nah, yang mau beli silakan bisa menghubungi WA saya. Jadi lengkap, teman-teman, tidak hanya mendapatkan sampai sekarang ya. Nanti kalau misalnya saya live lagi, teman-teman dapat updatean baru. Nah, nanti filenya dikirim dalam bentuk PDF, sudah ada pembahasannya ke nomor WA masing-masing.
Oke, kita lanjut ya. Silakan boleh screenshot barangkali kalian atau teman-teman kalian ada yang membutuhkan. Namanya penalaran matematika, memang dituntut untuk berpikir kritis. Nah, ini contoh soal prediksi tahun 2025 ya. Oke, silakan saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Minimal nanti 20.000 like, kita bahas soal nomor 5. Jadi teman-teman kalau beli filenya tadi dapat soal asli ya, PKP MPO, sama nanti ada prediksi juga tahun 2025. Nah, ini contoh soal prediksi. Geometri ya, materinya geometri. Sama masih menggunakan prinsip kemiringan sudut. Sin konstan juga bisa digunakan nanti ya di soal ini. Nanti ini ada 3 teks saja. Oke, saya tambah lagi 1 menit. Ini sebenarnya gampang soal ini, ya. Soal ini itu sebenarnya mudah, cuma teman-teman belum ketemu saja cara mengerjakannya. Oke, minimal 20.000 like, nanti kita bahas soal nomor 5. Ini tuh sebenarnya gampang ya. Soal PM itu sebenarnya mudah-mudah. Nah, ini bagian yang bikin susah itu si pembuat soalnya membuat kalimat yang membingungkan kalian ya. Sebenarnya itu mudah. Oke, ada yang sudah ketemu, yang B, Fadel. X-nya itu ditambahkan 50 tambah X. Nah, nanti kita coba bahas ya Kak Ucel ya. Oke, kurang 1000 like lagi, nanti kita bahas soal nomor 5. Jadi nanti ini dimiringkan kan tumpah airnya ya, air jeruknya tumpah masuk ke botol sampai penuh. Nah, yang ditanya itu kapasitas total botolnya, berarti sesuai dengan volume yang tumpah. Oke, tinggal 500 like lagi, kita langsung bahas soal nomor 5. Baru 1 orang ya. D Kak. Oke, ada yang ketemu D. 1570. Baik, kita bahas teman-teman. Kita bahas ya. Jadi mula-mula itu ada kaleng ya, wadah jus jeruk bentuknya tabung. Nah, teman-teman harus hafal rumus volume tabung ya, luas permukaan tabung juga harus hafal. Kemudian dimiringkan dengan kemiringan tertentu. Kalau miring kan ada yang tumpah masuk ke botol sampai penuh. Nah, sekarang teman-teman fokus ke bagian yang ini. Ya, saya kasih garis bantu biar paham. Saya tarik garis lurus. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini ya, teman-teman fokus ke tabung ini saja. Saya tanya teman-teman, saya tanya ya, perbandingan antara yang putih sama yang orange berapa banding berapa? Ini kan pas dari sudut sini ke sini ya, dari pojok ke pojok. Berapa banding berapa? 1 banding 1 ya, 50-50. Artinya ini setengahnya, ini juga setengahnya dari volume tabung ini. Ya kan? Nah, logikanya seperti itu. Nah, sekarang diketahui tinggi tabungnya tadi 10. Ya, diketahui X-nya kan 10.
Ya sudah, kita kerjakan itu saja. Berarti volume dari yang keluar adalah setengahnya. Ya, setengahnya saja. Oke, saya tak gambarkan ulang di sini. Dimana jari-jarinya, kalau diameternya 20, jari-jarinya berarti 10 cm. Nah, tingginya adalah X, yaitu 10 cm. Nah, berarti kapasitas dari botol atau volume botol itu sama seperti setengahnya, ya. Setengahnya dari volume tabung. Setengah pi R kuadrat T. Setengah, pi-nya pakai 3,14. Jari-jarinya 10 kuadrat 100. Nah, tingginya adalah X 10. Ketemu 1570. Nah, sudah betul, jawabannya adalah yang D. Kan gampang ya cara mengerjakannya. Yang susah itu memahami soalnya. Karena si pembuat soal membuat kalimat ini. Yang mana? Yang D ya. Ini hitungannya tak percepat ya. Ini fundamental, nanti dioret-oret sendiri. 100-nya dari mana? Ini loh R kuadrat. Nih 10 dikuadratkan 100. Ya. Kan sebenarnya gampang ya teman-teman ya, cuma memahami soalnya yang susah. Oke, kita lanjut, masih yang sama nih, silakan ya, kan sudah mulai paham teksnya, maksud teksnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Silakan, nomor 6 yang sudah ketemu boleh jawab. Saya kasih waktu 2 menit, minimal satu soal 2 menit ya kalau penalaran matematika ya. Nah, harus digembleng ya, diperbanyak latihan soalnya. Ada yang sudah ketemu soal nomor 6? Oke, 22.500 yang E. Pokoknya kalau satu teks sudah paham ya, teks-teks soal-soal yang lain gampang. Oke, kita percepat ya pembahasannya ya, biar lebih cepat selesainya. Sudah ada yang menjawab 2 orang. Nah, kan satu botol ini, itu kan volumenya tadi sudah dicari ya, volume satu botol ya, 1570. Nah, sebenarnya ini gunakan logika saja ya, gunakan logika saja. Ini kan kalau tingginya 10, berarti kan ada 2 botol ya. Ini satu botol, yang ini satu botol lagi, totalnya kan 2 botol. Jadi kalau 10 cm, tingginya 10 cm itu menghasilkan 2 botol. Ini gunakan logika saja. Nah, kalau tingginya 50 cm, ya kan, totalnya kan 50 cm, berarti menghasilkan 10 botol. Ya. Begitu saja ya, kita gunakan logika. Kalau 10 cm 2 botol, nah kalau 50 cm ya berarti 10 botol, teman-teman. Nah, di sini dia modelnya adalah 57.500 modelnya. Kemudian satu botolnya dijual dengan harga 8.000. Berarti kita cari harga jualnya. Harga jual totalnya adalah 10 botol dikali satu botolnya 8.000. 80.000 rupiah. Nah, modalnya adalah 57.500. Berarti untungnya berapa ya? Sudah dikurangi 22.500. Simpel saja ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Lanjut ya, lanjut. Nanti yang masih bingung silakan dikunjungi YouTube saya. Oke, kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Silakan ya, 1 menit dari sekarang.
Yang sudah ketemu boleh dijawab apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Setengahnya, setengahnya gimana? Yang mana berarti jawabannya kalau setengahnya? Oke, ada yang sudah menjawab yang A, 15.700. Masih satu orang yang menjawab ya. Saya tambah lagi 1 menit. Nah, minimal teman-teman, minimal 25.000 like nanti kita bahas. Ada yang C juga. CK ya. Oke, kita simpan dulu. Minimal 25.000 like nanti kita bahas. Oke, ada yang A, 15.700. Sekarang ininya beda ya, pertanyaannya beda, berarti botolnya nggak kepake ya. Kan sekarang sudah diketahui sudut kemiringannya, berarti yang tumpah saja berapa ya. Bisa jadi melebihi botolnya, bisa jadi kurang dari botolnya, karena sekarang kita nggak tahu ya volume yang tumpah itu berapa. Kalau yang soal nomor pertama kan sudah diketahui kalau yang tumpah itu pas ya, dengan kemiringan tertentu yang tumpah pas di volume botol. Tapi yang sekarang nggak ada keterangannya, jadi nggak boleh disimpulkan 9 kali volume botol, karena yang tumpah itu belum tentu sama dengan volume botol di soal ini. Oke teman-teman ya, fokus lagi ke gambar ini, ke gambar kemiringannya. Ini tak perbesar ya, matanya melek semua ya, melek, fokus-fokus ya, minum dulu boleh. Yang haus minum dulu boleh biar fokus. Oke, ini kan sudut kemiringannya 45 derajat. Kalau ini 45, ini berarti juga 45 ya. Oke, tak gambarkan sekarang biar lebih enak. Biasanya kalau geometri teman-teman disuruh membuat garis bantu supaya memahaminya gampang ya. Oke, ini tak buat garis bantu juga seperti ini. Nah teman-teman fokus ke sini ya, fokus ke sini. Ini kan tadi 45 derajat. Sebentar, tak perkecil dulu. Oke, ini kan sudutnya 45 derajat. Ini siku-siku ya kan? Berarti yang ini juga 45 derajat, teman-teman. Artinya apa? Artinya panjang ini ke sini sama seperti panjang ini ke sini. Ya, segitiga sama kaki karena sama-sama 45 derajat. Nah, kalau ini diameternya 20, berarti ini 20 juga. Ya sudah, sekarang kita cari volumenya ya, dengan ketinggian 20. Nah, berarti yang keluar itu setengahnya dari volume tabung ini. Oke teman-teman ya, kita gambarkan tabungnya. Baik, berarti sekarang ketinggiannya adalah 20 meter, diameternya 20. Nah, yang keluar itu cuma setengahnya, berarti kita cari setengahnya ya, volume yang keluar. Setengah dari volume tabung yang ini. Ya, berapa teman-teman? Ya, tinggal kita kali saja ya. Setengah, pi-nya 3,14, jari-jarinya 10 kuadrat, dikali tingginya 20. Coret-coret 10, ketemulah 3140. Ya, 3140 teman-teman. Nah, sekarang kita cari volume tabung utuh. Volume total tabung ya. Pi R kuadrat T 3,14 kali 10 kuadrat kali 50. Ya, ketemulah 15.700. Nah, berarti sisanya berapa ya? Mula-mula 15.700 dikurangi yang keluar 3140. Nah, ketemulah 12560. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Sangat gampang sekali. Soal-soal penalaran matematika seperti ini, teman-teman.
Sebenarnya gampang ya, kalau sudah menguasai konsepnya. 10 dapat dari mana, Kak? 10 itu jari-jarinya ya. Ini kan diameter. Diameternya 20 berarti jari-jarinya 10. Beda cara tapi bener, gak apa-apa ya. Gampang, cuma di luar nalar sih, Kak. Enggak, ini enggak di luar nalar ya. Soal-soal PM memang seperti ini ya. Kayak ini ya. Soal-soal PM itu seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Oke ya, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum ke nomor 8, seperti biasa, sponsor sebentar ya. Sponsor. Sponsor dulu. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, sama kaki tadi. Segitiganya. Oke, kita sponsor dulu teman-teman ya, karena tadi ada yang tanya. Teman-teman yang butuh filenya ya, dari pertama kali saya live sampai nanti teman-teman ujian UTBK ya, yang saya live kan PK, PM, PU saja. Isinya soal asli 2024 sama soal prediksi 2025. Nah, cukup satu kali bayar, teman-teman nanti dapat filenya selalu update. Setiap saya selesai live, teman-teman dapat tambahan file ya. Nah, biayanya yang harusnya 50.000 dipotong 30%, cukup 35.000 saja. Daripada teman-teman screenshot satu-satu ya kan, ngebak-ngebakin memori ya. Kadang teman-teman bisa ikut live-nya, kadang tidak. Nah, mending cukup 35.000 saja, murah. Ya, ikut live gak ikut live tetap saya kirimi nanti kalau sudah bayar. Atau teman-teman, nanti bulan April saya akan mengadakan intensif hampir setiap hari ya. Nah, intensifnya yang kita bahas adalah soal asli sama prediksi 2025. Jadwalnya Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu. Satu hari 2 kali pertemuan ya. Jam pertama sore, jam kedua adalah malam. Durasinya 90-100 menit. Ini materinya lengkap 7 subtes. Totalnya nanti 20 kali pertemuan ya. Totalnya 20 kali pertemuan, langsung 1 minggu 8 kali pertemuan langsung ya. Karena nanti mepet tanggal 23 teman-teman sudah ujian. Nah, pendaftarannya 15 sampai 31 Maret. Ya, pembelajarannya online via Zoom, biayanya 500.000. Artinya satu pertemuan cukup 25.000 saja ya. Satu pertemuan cukup 25.000 saja. Nah, nanti fasilitasnya teman-teman dapat sovel soal ya, sovel lesnya. Kemudian videonya ada video recordnya. Jadi teman-teman misalnya nggak bisa ikut les hari ini, ada video recordnya yang dikirim di grup. Ada tryout gratisnya, ada konsultasi jurusan teman-teman ya. Kami kan punya aplikasi ya. Nah, nanti teman-teman bisa konsultasi. Kalau yang ini kan sudah lewat SNBP-nya. Nah, yang mau daftar silakan bisa menghubungi WA kami. Itu paket kelas. Nah, kadang-kadang ada teman-teman yang bingung juga ya. Kalau rame-rame bingung. Nah, ini ada paket VIP, paket privat. 1 orang 1 tentor. Enaknya apa? Jadwal bisa menyesuaikan kalian ya, bisa memilih materi di antara 7 subtes ini ya. Lesnya sama via Zoom. Nah, karena 1 orang 1 tentor, 1 pertemuan 100.000. Fasilitasnya sama seperti yang tadi. Kalau mau ikut les silakan bisa menghubungi WA kami. Ya, paket privat bisa milih materi. Misalnya cuma PK sama PM saja boleh. Atau PK saja boleh, atau PM saja boleh. Ya, atau semuanya juga boleh. Ini silakan di screenshot barangkali ada yang membutuhkan. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal tahun 2023. Oke, silakan ya teman-teman dikerjakan. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ini soal asli tahun 2023 yang ini. Ya, setiap subtes gurunya beda-beda sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Oke, ada yang sudah menjawab yang C. Nilai maksimumnya ya. Panjang maksimum dari AC. AC itu yang ini.
Oke, saya tambah lagi 1 menit ya. Saya tambah lagi 1 menit. Barangkali ada yang mau mengerjakan lagi. Ada yang A, 100 akar 35. B enggak sih? Oke, ada yang B juga. B bang, oke siap. 100 akar 26. C kak. Yang mana yang kira-kira yang benar? Jadi teman-teman, roda ini tuh bisa diputar ya. Ini bisa muter. Nanti panjangnya ini menyesuaikan putaran rodanya ya. Jadi panjang batangnya itu menyesuaikan putaran rodanya. Kalau ke sini berarti ke sini. Nah, ini bisa maju mundur nih. Kotak ini bisa maju mundur ya. Kalau diputar ke sana, ini berarti semakin ke sini kotaknya. Kalau diputar ke sini, ini makin ke sana, makin jauh. Jadi, tangkai gergajinya ini bisa maju mundur. Oke, kita coba bahas soal yang nomor 8. Nah, suatu gergaji mesin mempunyai komponen utama tangkainya ya, tangkainya bisa maju mundur. Kemudian ada batangnya, ini batangnya tetap ya, bentuknya besi ya. Panjangnya selalu 500. Cuma posisinya saja yang berbeda menyesuaikan putaran dari rodanya. Jadi ada tangkai, ada batang, ada rodanya. Nah, batang itu menghubungkan tangkai dengan roda. Oke, panjangnya adalah 500 mm. Kemudian titik B ya, ke pusat titik O itu sudutnya adalah theta. Nah, panjangnya teman-teman, panjang ini ke sini adalah 100 meter. Berarti 100 meter itu dia jari-jari ya, jari-jari dari roda ini panjangnya 100 meter. Jadi saya ulangi, panjang 100 meter itu jari-jari rodanya. Oke teman-teman, yang ditanya adalah nilai panjang maksimum AC. Berarti ini harus semakin jauh ke sana ya. Nah, ketika maksimum ya, titik B ini harus pas di sini. Nah, begitu ya. Ini harus lurus dengan titik B. Itu panjang maksimumnya, teman-teman. Oke. Berarti kalau saya gambarkan, saya ilustrasikan ya. Saya kasih warna hijau. Ini lurus pas di sini. Nah, tembus ke sana. Ya. Sebentar, ini harus lurus ya, nggak boleh miring. Nah, jadi paling panjang ketika seperti itu. Ya. Ketika titik B-nya lurus dengan pusatnya lingkaran. Nah, ini harus lurus, itu pasti paling panjang karena nanti ini letaknya makin jauh. Oke, berarti sekarang panjang yang warna hijau, teman-teman, yang ini 100 karena jari-jarinya 100, yang ini adalah 500 panjang batangnya. Tingginya ini adalah 100. Nah, ya, kita gambarkan segitiganya. Saya kasih warna biru. Berarti ini 100, yang ini 600 ya. 500 tambah 100, yang ditanya adalah panjang dari A ke C. Ya sudah, kita gunakan Pitagoras. AC sama dengan 600 kuadrat dikurangi 100 kuadrat. Ya. Ini 360.000 dikurangi 10.000. Akar 350.000 ya. Ini sama seperti 35 dikali 10.000. Nah, 10.000 di akar itu 100. Oke ya, jawaban yang betul adalah yang A, teman-teman ya, 100 akar 35. Jadi, AC terpanjang ketika ini lurus ya. Kalau lurus itu makin panjang. Begitu, teman-teman. Yes, aku benar, mantap ya. Ini soal asli tahun 2023 ya. Ya memang gampang ya. Yang susah itu memahami soalnya. Oke, kita lanjutkan ya, latihan lagi. Nomor 9, silakan. Satu menit dari sekarang. Nah, teman-teman harus paham maksudnya 270 derajat itu bagaimana maksudnya.
Berarti sudutnya ini adalah 270 derajat. Kalau segini itu siku-siku 90, ini 90, ini 90. Berarti nanti letaknya di sini B-nya ya. Nah, kalau letak B-nya di sini, panjang AC-nya berapa? Ini tentang geometri ya. Bisa, les online bisa. Via Zoom ya lesnya ya. Yang mau les silakan bisa menghubungi WA kami. Oke, ada yang sudah ketemu D. Ini juga gampang sekali soal ini ya. Iya, bisa privat teman-teman ya. Ini WA-nya di bawah, nanti di WA saja. Atau nanti setelah nomor 10 saya jelaskan ya cara lesnya. Oke, nomor 10 ya. Nah, yang ditanya adalah 27 derajat. Kalau 27 ini kan 90 derajat. Ini 90 derajat juga. Ini 90 derajat. Nah, berarti kalau 270 letak B-nya di sini. Kita tarik garis, saya kasih warna biru ya. Oke, tak pertebal. Nah, seperti ini ya. Sekarang batangnya di situ. Nah, biasanya kalau ada garis miring seperti ini, kita gunakan garis bantu, teman-teman ya. Tarik tegak lurus ke bawah, tarik ke sini. Nah, ketemulah segitiganya. Selalu menggunakan segitiga biasanya, ya. Oke. Berarti sekarang letak A-nya di sini, letak B-nya di sini. Oke, sama ya. Misalnya ini saya kasih huruf D. Kita gambarkan segitiganya. Ini A, ini B, ini D. Nah, B ke D kan sama seperti jari-jarinya ya. Ini ke sini kan 100, ini 100. Panjang AB 500. Ya. Nah, sudah kita cari panjangnya dari AD, teman-teman. Kita cari AD dulu. AD sama dengan 500 kuadrat dikurangi 100 kuadrat. Ya. Berapa tuh berarti panjangnya? 500 kuadrat dikurangi 100 kuadrat. 250.000 ya, dikurangi 10.000. 240.000. Nah, ini sama seperti 24 dikali 10.000. Kalau di akar sama seperti sebentar, jangan 10.000 ya. Itu 4 bisa. Sebentar, saya ulangi. Mulai oleng ya. Nah, ini sama seperti 6 dikali 40.000. Nah, karena 40.000 bisa diakar 200. Oke, sudah ketemu panjang AD adalah 200 akar 6. Nah, dari sini ke sini itu 200 akar 6. Panjang CD adalah 100 karena sama seperti jari-jarinya lingkaran. Ini ke sini 100, berarti ini ke sini juga 100. Yang ditanya adalah AC, ya gampang. Sangat simpel sekali ya. Tinggal kita kurangi teman-teman ya. Yaitu 200 akar 6 dikurangi 100. Oh, sorry kok D yang A ya. Kenapa 90 derajat ya? Karena siku-siku ya. Kalau siku-siku 90 derajat. Kalau pelurus 180 derajat begitu. Iya, betul ya. Kalau 270 itu kan berarti 90 tambah 90 180, tambah 9 lagi 270. Berarti letak B-nya di sini. Nah, berarti segitiganya adalah ini. Saya taruh sini ya. Panjang AB 500, panjang BD 100, panjang AD dicari 200 akar 6. Nah, yang ditanya adalah AC ya, sudah 200 akar 6 dikurangi 100. Sudah ya, sudah dibahas. Itu di YouTube ada, nanti dicari saja ya. Itu soal saya ya, saya yang bikin, diambil bimbel-bimbel yang lain ya, itu malah saya yang bikin. Yang dapat soal aslinya saya, nah itu diambil bimbel-bimbel lain, penampung toilet itu.
Nanti yang mau daftar les bisa menghubungi WA kami. Nah, yang mau lihat video recordnya ada di YouTube A+ Course. Nyari AB-nya gimana Kak? Di soal sudah ada. Nih ya, tak perbesar ya. Kak Rik sudah mulai tepar nih ya. belum buka nih. AB sama dengan 500 meter. 500 mm. Minum dulu nggak apa-apa ya. Minum dulu nggak apa-apa biar fokus. Silakan boleh, nggak saya larang ya. Oke, kita bahas soal nomor 10. Silakan nomor 10 ya. Yang sudah ketemu boleh jawab. Efek puasa Bang. Ya minum ya. Minum saja nggak apa-apa biar fokus teman-teman. Habis sama PM dan PK ya memang susah ya. Kalau tidak bisa. Intinya gini teman-teman, PMPK itu harus bisa fundamentalnya, basic-basicnya harus hafal. Enggak, saya nggak nyuruh mokel ya, saya hanya nyuruh teman-teman biar fokus. Minum ya, saya hanya nyuruh itu. Oke, ada yang sudah ketemu yang C. Ya, nanti di-upload di YouTube, tenang saja ya. Ini saya sudah mulai tepar juga nih ya. Dari pagi ngelesi ya. Baru free sore ini, terus saya sempatkan untuk live. Nah, ini sudah titik-titik darah penghabisan ya. Minum Kak, boleh Kak Puta. Mana Kak Puta? Kasih kopi-kopi atau es teh boleh Kak Puta ya. Teman-teman yang mau berbagi rezeki sama orang yang puasa ya. Saya puasa membagi ilmu, teman-teman ngasih es teh. Nah ya, teman-teman ngasih gift es teh atau kopi, teman-teman pahalanya berlipat. Oke, ada yang E. Berapa soal lagi? Ini sudah soal terakhir ya, 10 nomor. Kalau PM itu jangan banyak-banyak. Nah, Kak Maulizar ya, supaya semoga pahalanya berlipat ya. Yang diinginkan dikabulkan ya, mau ke PTN yang diinginkan bisa terkabulkan. Kak Puta saya doakan ya, semoga Kak Puta diperlancar rezekinya ya, jodohnya dipercepat. Nah ya, impian kampus impiannya dipermudah. Ketika nanti mengerjakan soal dan benar-benar ngeblank ya, semoga cap-cipnya benar. Kak ZWGL, susah bacanya ya. Semoga yang ngasih gift diperlancar ya dan berkah. Oke, kita bahas langsung soal yang terakhir nomor 10. Fokus ya teman-teman ya, fokus ya. Dipasang matanya, telinganya dipasang. Jika sudutnya adalah 60 derajat. Nah, berarti ini sudutnya adalah 60 derajat. Kalau ini 60, berarti yang warna hijau berapa, teman-teman? Yang warna biru berarti berapa? Saya ulangi, kalau yang merah 60 derajat, yang warna biru berarti berapa? 30, betul ya, 30. Nah, jadi kalau ada soal, biasanya kalau ada soal sudut, teman-teman harus mencari segitiganya. Bang, segitiganya yang mana? Oke, segitiganya adalah yang ini. Saya kasih warna hijau ya. Dari sini saya tarik ke bawah. Oke. Ini saya tarik ke sini, saya tarik ke sini. Nah, ketemulah segitiganya. Ya. Saya ambil, saya gambarkan ke sini. Ya, sangat simpel sebenarnya soal-soal seperti ini. Oke, berarti ini adalah 30 derajat. Ya, yang ini adalah jari-jarinya lingkaran, ya, dari sini ke sini, yaitu 100. Kalau pengen mencari panjangnya ini ke sini, ya, kita gunakan rumus sin, teman-teman. Ya, kita gunakan rumus sin ya.
Sebentar. Ini berarti posisi depan, ini posisi miring. Berarti sin 30 adalah depan bagi miring. Di mana sin 30 adalah setengah, kita cari X-nya 100 per 100. 100-nya pindah, setengah kali 100 ketemulah 50. Nah, panjang ininya adalah 50, teman-teman. Oke, saya kasih garis bantu lagi. Berarti dari sini ke sini sama seperti jari-jarinya lingkaran. Berapa? Yaitu 100. Nah, tinggi B-nya berapa ya? Tinggal ditotal saja 50 tambah 100. Lah adalah kok mudah sekali, teman-teman ya. Saya sampai bingung ya, soal yang susah itu seperti apa ya. Seumur hidup saya belum pernah ketemu. Enggak, bercanda ya teman-teman ya. Jadi soal yang betul, jawaban yang betul adalah yang D. 150 panjangnya. Ya, saya seumur hidup belum ketemu soal yang susah matematika, teman-teman. Enggak, bercanda ya. Sebenarnya soal matematika itu mudah, asalkan teman-teman sudah memahami. Kalau belum paham ya susah. Keluar gak nih tahun 2025? Tanya sama yang bikin soal ya. Soal ini adalah 2023. Ini soal asli 2023. Nah, kalau 2025 tanya saja sama orang pintar ya. Teman-teman bawa gula, kopi, sama uang, sama rokok ke orang pintar, tanyakan. Nanti keluar ya. Tahun 2025 bawa ke orang pintar. Kalau teman-teman tanya saya nggak tahu ya. Oke ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini sudah selesai pembahasannya. Saya promosi sekali lagi, barangkali teman-teman tadi ada yang belum paham. Jadi teman-teman, soal UTBK dari tahun ke tahun itu mekanisme atau tipe-tipenya hampir sama. Yang diubah itu pertanyaannya sama bangun-bangun datarnya. Bangun datar kan banyak ya, bangun ruangan juga banyak. Nah teman-teman, kalau pengen latihan yang sesuai dengan soal-soal asli, teman-teman bisa beli soal kami ya. Isinya adalah PK, PM, PU. Paling banyak adalah PK dan PM. Ya. Jadi selama saya live dari tahun kemarin, kurang lebih sekarang sudah ada 40-an file ya. Itu isinya adalah soal asli 2024 sama soal prediksi 2025. Sama soal asli 2023 dan 2022. Nah, teman-teman cukup satu kali bayar, filenya selalu update. Misalnya besok saya live lagi, teman-teman dapat tambahan file hanya satu kali bayar saja, nggak bayar lagi ya teman-teman ya. Nah biayanya yang harusnya 50.000 saya potong karena lagi puasa ya, berbagi rezeki ya. Nah yang harusnya 50.000 jadi 35.000 saja. Yang mau beli silahkan bisa menghubungi WA kami. Oke begitu ya teman-teman ya. Atau teman-teman yang mau ikut les silahkan boleh. Bulan April kita mengadakan intensif, lesnya hampir tiap hari, sehari 2 kali pertemuan. Nih silakan boleh screenshot ya. Oke kalau sudah saya akhiri, selamat sore. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Teman-teman dipermudah ya untuk nanti tesnya. Semoga kalau ngawur betul. Kalau sudah saya akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 boleh join ya, boleh.